Dinding batu setinggi ratusan ribu kaki itu, gundul, sehalus cermin, memantulkan sinar cahaya. Dengan bunyi, gulungan kulit domba yang berkilauan itu langsung menghantam dinding batu, dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, dinding batu besar itu berubah. Dinding batu yang awalnya gundul, seperti panel cermin yang halus, dengan cepat terdistorsi saat ini, dan sinar cahaya terus bersinar dari dinding batu itu. Murong Yu melihat bahwa dinding batu yang tinggi itu menyusut dengan cepat saat ini, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menjadi semakin kuat. Dengan beberapa tarikan napas ratusan ribu kaki, puluhan ribu kaki, dan beberapa ribu kaki, dinding batu besar ini telah menghilang, dan tingginya hanya beberapa ratus kaki. Cahaya yang tak berujung itu menjadi lebih kuat, bahkan sedikit menyilaukan. Pada akhir minggu, di bawah rangsangan sinar-sinar ini, dinding batu itu menjadi hanya beberapa ratus kaki tingginya. Pada saat ini, ia berubah dengan cepat dan menjadi portal besar. Melihat pemandangan ini, Murong Yu tampak terkejut dan tercengang. Apa-apaan ini? Murong Yu terkejut, apakah gerbang ini mengarah ke tempat lain? Di mana perintah hukuman surga? Keraguan dan spekulasi Murong Yu tidaklah tidak masuk akal. Karena harta karun pamungkas yang dimaksud oleh gulungan kulit domba itu kemungkinan besar adalah perintah surga. Bahkan gulungan perkamen itu adalah kunci awal dari harta karun itu. Dilihat dari situasi saat ini, tampaknya harta karun itu telah terbuka. Portal itu seharusnya mengarah ke ruang harta karun itu. Saat Murong Yu sedang bermeditasi di dalam hatinya, portal besar itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya yang kuat ini menembus waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan melesat ke arahnya sebelum Murong Yu sempat bereaksi. Murong Yu bahkan tidak bereaksi, dia melihat pemandangan di depannya berubah, dan terlebih lagi, dia melihat bahwa dia sedang bergegas menuju portal dengan cepat. Dengan swish, Murong Yu menghantam portal itu, dan pemandangan di depannya terus berubah. Saat berikutnya, dia muncul di ruang abu-abu. Silau itu telah menghilang tanpa diketahui kapan. Namun, yang membuat Murong Yu sedikit lega adalah bahwa perisai ruang angkasa yang dipasang Heilian di tubuhnya masih ada. Pertama kali dia menghubungi Hetu dan Heilian, Murong Yu merasa lega ketika dia menemukan bahwa dia masih dapat menghubungi mereka, dan kemudian dia memiliki kesempatan untuk banyak bepergian. Ada gunung dan sungai di sini, seperti dunia luar, tetapi langit di sini berwarna abu-abu, dan bahkan warna-warna di kehampaan juga abu-abu. Kekuatan kekacauan. Murong Yu mengerutkan kening saat melihat kekuatan abu-abu ini. Karena dia menemukan bahwa kekuatan abu-abu ini bukanlah vitalitas dunia, tetapi kekuatan kekacauan. Hanya saja mengandung banyak kotoran dan kekuatan kekacauan yang tidak murni. Keberadaan lain seperti gunung ajaib, orang biasa tidak dapat bertahan hidup di sini. Gunung ajaib itu memiliki radius 1 juta li, dan seluruh gunung ajaib diselimuti oleh kekuatan kekacauan. Namun, Murong Yu tahu bahwa alasan mengapa gunung iblis diselimuti oleh kekuatan kekacauan adalah karena ada urat spiritual kekacauan jauh di dalam gunung iblis. Kekuatan kekacauan dari urat spiritual kekacauan menutupi seluruh gunung ajaib, sehingga gunung ajaib menjadi tempat dengan hanya kekuatan kekacauan, dan orang biasa tidak cocok untuk bertahan hidup di atasnya. Karena, bagi orang biasa, mereka sama sekali tidak dapat menyerap kekuatan kekacauan ini. Setelah kekuatan mereka dikonsumsi, mereka hanya dapat memulihkan kekuatan dengan menelan berbagai pil pengisian ulang dan urat abadi. Melihat ke depan, ruang abu-abu ini jauh lebih besar daripada gunung ajaib. Setidaknya gunung ajaib itu hanya memiliki radius sekitar 1 juta mil, dan tidak ada habisnya, setidaknya puluhan kali, ratusan kali, atau bahkan lebih besar. Apa-apaan tempat ini? Murong Yu mencari ingatannya sendiri, tetapi tidak ada ingatan tentang tempat ini sama sekali. Kemudian dia bertanya kepada Hetu lagi, tetapi Hetu tidak tahu. Hetu, di sini, bisakah aku memasuki Hetu Luoshu? Apakah bisa diteleportasi? Ini adalah kekhawatiran terbesar Murong Yu. Seharusnya tidak ada masalah, tetapi tidak dapat merasakan titik teleportasi di luar, tidak dapat berteleportasi ke dunia abadi atau dunia kultivasi. Tiba-tiba Murong Yu mengerutkan kening, jika dia tidak dapat langsung berteleportasi, dia hanya dapat menemukan jalan keluar. Tetapi di mana jalan keluarnya? Murong Yu melihat sekeliling,
tetapi tidak ada jalan keluar sama sekali. Dia baru saja diteleportasi, dia seharusnya masuk secara acak. Sepertinya dia harus bertarung lagi. Kata Murong Yu tak berdaya dalam hatinya. Karena tadi, dia bahkan tidak dapat merasakan kekuatan asli dunia kultivasi Huaxia. Di tempat khusus ini, Murong Yu tidak bisa mengandalkan caranya untuk pergi. Dan satu-satunya cara dia ingin pergi dari sini adalah dengan mencari jalan keluar. Setelah menjatuhkan selembar batu giok bertuliskan susunan teleportasi di dekatnya, Murong Yu memulai perjalanannya. Raungan. Murong Yu baru saja melangkah maju tidak lama, dan ketika dia memanjat sebuah gunung, sebuah suara gemuruh datang dari depannya. Kemudian, dia melihat bahwa sebuah batu besar yang tertanam di depannya tiba-tiba bergerak, dan tidak butuh waktu lama untuk membentuk raksasa tinggi, seorang manusia batu. Segala hal di dunia ini dapat dipraktikkan. Oleh karena itu, Murong Yu tidak terkejut ketika melihat manusia batu ini. Lagi pula, bukan hanya manusia dan monster yang dapat berkultivasi, ras lain sebenarnya, kehidupan yang dikultivasikan oleh batu raksasa jenis ini dapat dianggap sebagai monster. Auzu.com, Alam Raja Peri. Yang membuat Murong Yu mengerutkan kening adalah aura ganas dari manusia batu ini menunjukkan bahwa dia seharusnya menjadi orang kuat di alam Raja Peri. Seorang manusia batu yang telah berkultivasi ke alam Raja Peri. Jika hanya seorang manusia batu, Murong Yu tidak akan mengerutkan kening karena ini. Tapi jangan lupa, dia baru saja memasuki ruang ini, siapa yang tahu ada berapa banyak orang kuat di sana. Yang pertama kali kutemui adalah yang kuat di alam Raja Peri. Apakah itu berarti yang kuat di dimensi ini sangat kuat? Apakah kamu akan bertemu dengan Raja Peri atau bahkan Kaisar Peri di masa depan? Dengan kata lain, apakah orang kuat di alam yang mulia abadi menemukan Murong Yu? Pikiran-pikiran ini terlintas begitu saja di benak Murong Yu, dan kemudian dia terlempar ke samping. Ini bukan saatnya untuk memikirkan hal ini, karena saat ini, manusia batu yang memancarkan aura ganas telah mengangkat tinju besar yang berukuran beberapa ratus meter, seperti gunung suci, dan menghantamkannya ke arah Murong Yu. Di depan tinju besar ini, Murong Yu seperti seekor semut. Namun, kekuatan semut ini tidak lemah. Begitu sosoknya bergetar, dia telah mundur dengan keras. Ledakan. Segera setelah Murong Yu mundur, tinju besar manusia batu itu telah menghantam tanah tempat dia awalnya berada. Tiba-tiba, kekuatan yang mengerikan meletus, dan tanah seolah-olah telah terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan tanah itu hancur oleh kekuatan yang kuat. Raungan. Melihat bahwa serangannya tidak berhasil, manusia batu itu mengeluarkan raungan lagi, menghancurkan gunung besar dengan satu kaki, dan bergegas menuju Murong Yu. Pada saat yang sama, tinjunya yang besar menghantam ke arah Murong Yu lagi. Kau mencari kematian. Murong Yu sangat marah. Dia telah menyerah sekali, tetapi manusia batu itu masih menyerang, yang tidak hanya memberinya hidup dan mati. Ledakan. Murong Yu, yang berlumuran darah dengan niat membunuh, tidak punya jalan mundur kali ini, dan menghantam dengan satu pukulan, lalu menghantam tinju manusia batu yang berukuran beberapa ratus kaki itu. Di mata orang luar, seluruh tubuh Murong Yu hanya 1/100 ukuran tinju manusia batu, tetapi tinjunya bahkan lebih kecil. Dari segi ukuran, ada celah besar antara kedua belah pihak. Namun, meskipun tangan Murong Yu kecil, mereka mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Ledakan. Tinju mereka saling beradu, dan kekuatan yang mengerikan itu meledak seketika. Suara keras meletus dengan keras, diikuti oleh suara klik. Di tempat kedua tinju itu bertabrakan, tinju manusia batu yang berukuran ratusan kaki itu telah patah. Meskipun raksasa itu memiliki kekuatan Raja Peri, kekuatan Murong Yu tidak buruk. Meskipun itu hanya ranah Daluojin, tetapi Raja Peri umum bukanlah lawannya. Meskipun raksasa itu mencapai ranah Raja Abadi, kekuatannya tidak sebaik Murong Yu. Raungan. Melihat tinjunya patah, manusia batu itu mengeluarkan raungan lagi, dan tinju lainnya dengan cepat menghantam Murong Yu. Matikan aku. Pada saat ini, Murong Yu telah meningkatkan kecepatannya, dan lompatan vertikal melompat di belakang kepala manusia batu itu, yang berukuran beberapa ratus meter. Pada saat yang sama, tinjunya meledak dan menghantam kepala raksasa itu dengan keras. Ledakan.
Setelah suara yang mengejutkan itu, kepala manusia batu itu tiba-tiba diledakkan berkeping-keping oleh Murong Yu. Setelah melihat ini, Murong Yu mendengus dingin. Sosoknya berkedip, dan ketika dia hendak pergi, saat berikutnya, dia terkejut. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa meskipun kepala manusia batu ini hancur olehnya, dia tampaknya tidak mati. Di kehampaan, dua tinju besar menghancurkan kehampaan dan menghantam Murong Yu. Setelah mengguncang tubuhnya, Murong Yu mundur dengan keras dan menghindari serangan kedua tinju besar ini. Namun, yang membingungkan Murong Yu adalah bahwa hanya ada manusia batu ini di sini. Dan salah satu tinju manusia batu ini telah dipatahkan olehnya. Di mana tinju kedua saat ini? Apakah manusia batu ini masih memiliki tangan ketiga? Mata Murong Yu berbalik dan menatap manusia batu itu. Pada pandangan ini, matanya hampir menatap keluar. Karena dia melihat bahwa tinju yang dihancurkan manusia batu itu sendiri telah pulih. Ini bukan hal yang sulit bagi pembangkit tenaga listrik setingkat mereka. Namun, yang mengejutkan Murong Yu adalah bahwa pada saat ini dia melihat kepala Siren tumbuh lagi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kepalamu hancur dan kau tidak mati. Tampaknya jiwamu tidak berada di atas kepalamu. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar abadi. Murong Yu mencibir dalam hatinya dan mengguncang tubuhnya sebelum bergegas maju lagi. Boom, boom. Sosok Murong Yu terus bergerak dalam kehampaan, dan kekuatan yang mengerikan terus-menerus dibombardir olehnya dengan satu pukulan, membunuh manusia batu 10.000 zang. Meskipun Murong Yu hanya seorang Luo Jinxian besar, tetapi ia memiliki kekuatan naga yang cantik dari 7.500, dan kekuatannya lebih kuat dari seorang raja abadi biasa. Meskipun lawannya, Wanzang Siren memiliki ranah raja abadi, kekuatan tempurnya jauh lebih rendah daripada Murong Yu. Oleh karena itu, ketika Murong Yu meledak dari kekuatan, ia langsung menghancurkan manusia batu dalam kekuatan tempur. Meskipun Siren kuat, ia sama sekali bukan lawan Murong Yu. Murong Yu memukul manusia batu dengan setiap pukulan. Namun, serangan manusia batu itu sulit untuk mengenai Murong Yu. Boom! Tiba-tiba suara keras datang dari tubuh batu. Di bawah serangan keras Murong Yu, tangan, kaki, kepala, dan bahkan seluruh tubuh batu itu hancur berkeping-keping setelah suara keras. Wow, langit yang penuh dengan puing-puing berterbangan ke segala arah, dan sosok batu yang tingginya mencapai 10.000 kaki itu akhirnya hancur berkeping-keping oleh Murong Yu. Sekarang, biarkan aku melihat bagaimana kau pulih. Murong Yu mundur ribuan mil jauhnya sambil berpikir. Ia menghindari debu yang menutupi tubuh manusia batu yang tingginya ribuan kaki itu. Melihat batu-batu pecah yang dikeluarkan Beng Fei untuk waktu yang lama, Murong Yu akhirnya memastikan bahwa manusia batu itu telah terbunuh sepenuhnya. Jadi, ia akan melanjutkan perjalanannya. Namun, pada saat ini, Murong Yu terkejut melihat batu-batu yang awalnya milik manusia batu itu, dan pada saat ini mereka mulai menggeliat. Batu-batu ini bergetar pelan, dan kemudian tampak seolah-olah kekuatan tak terlihat sedang memengaruhi mereka. Batu-batu di berbagai bagian tanah ini benar-benar terbang keluar satu persatu, menuju ke tengah. Berkumpul menjauh. Apa yang terjadi? Mungkinkah manusia batu itu tidak dapat dibangkitkan? Murong Yu terkejut dan penasaran, jadi ia tidak pergi, tetapi berdiri di kehampaan, menyaksikan semua ini. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka mengembun kembali menjadi manusia batu setinggi 10.000 kaki. Tentu saja, ini hanya perkiraan. Banyak bagian tubuh manusia batu telah dihancurkan oleh kekuatan Murong Yu dan menjadi kipas. Bahkan jika manusia batu memiliki kekuatan untuk memadatkan pecahan-pecahan batu, dapatkah ia memadatkan bubuk yang menjadi bubuk? Murong Yu mencibir dalam hatinya. Ia tidak percaya bahwa manusia batu ini memiliki kemampuan seperti itu terhadap langit. Namun, yang mengecewakan Murong Yu adalah bahwa Siren benar-benar memiliki kemampuan seperti itu untuk menjaga langit. Setelah puing-puing itu memadat menjadi pecahan lagi, Murong Yu melihat kekuatan abu-abu terus-menerus menembus manusia batu itu. Segera, Murong Yu menemukan bahwa kekurangan batu pada manusia batu itu mulai pulih dengan cepat di bawah pengaruh kekuatan abu-abu ini. Tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu. Segera, seorang manusia batu yang persis sama seperti sebelumnya muncul di depan Murong Yu.
Ini agak terlalu curang, bukan? Murong Yu dalam kehampaan itu benar-benar terdiam. Manusia batu ini hancur seperti ini dan tidak mati. Raungan. Setelah pulih, batu itu mengeluarkan suara keras, dan kemudian melesat ke arah Murong Yu. Bagi orang yang pernah menghancurkan tubuhnya ini, si Ren jelas memiliki banyak kebencian. Murong Yu mencibir dalam hatinya, bisakah kamu dibangkitkan? Aku masih tidak percaya, aku harus menghajarmu sampai mati hari ini. Sementara, Murong Yu terkejut, energi yang ganas muncul, dia ingin melihat apakah manusia batu ini benar-benar dapat dibangkitkan tanpa batas. Kali ini, Murong Yu langsung meledak dengan kekuatan terkuatnya, dan sekali lagi bertarung melawan Wanzang Siren. Meskipun Siren dibangkitkan, dia jelas masih bukan lawan Murong Yu. Tidak lama kemudian, dia dihancurkan lagi oleh Murong Yu. Kali ini, setelah Murong Yu menghancurkan manusia batu itu menjadi berkeping-keping, dia tidak segera melakukannya. Sebaliknya, dia menamparkan batu-batu yang pecah menjadi bubuk. Namun, yang membuat Murong Yu terdiam adalah bahwa bahkan jika manusia batu itu dipukul menjadi bubuk olehnya, dia masih bisa dibangkitkan. Bisakah itu dibangkitkan jika sudah menjadi bubuk? Murong Yu semakin terkejut dengan ini. Ketika dia dikejutkan oleh manusia batu di langit, dia tidak hanya memikirkannya. Di ruang yang kacau ini, apakah hanya manusia batu ini yang memiliki kemampuan untuk bangkit kembali, atau apakah semua makhluk begitu kuat dan memiliki kemampuan untuk bangkit kembali? Kebangkitan, di alam abadi, tetapi di alam surgawi, hampir mustahil. Kecuali klan Feng yang dapat terlahir kembali dari nirwana, sisa hidup mereka akan mati jika mereka mati, dan mereka tidak dapat dibangkitkan. Namun, manusia batu ini berada di luar kognisi Murong Yu. Boom! Sebuah pukulan sekali lagi meledakkan manusia batu itu menjadi kipas. Murong Yu menghubungi Hetu dan bertanya, Hetu, apakah kamu melihat situasi ini? Di mana ruang ini? Auzu.com, saya belum pernah mendengar situasi seperti itu, saya juga belum pernah mendengar tentang ruang ini. Suara Hetu juga sedikit bijaksana. Pengalamannya luar biasa dan dapat dikatakan berpengetahuan luas, tetapi situasi saat ini tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Manusia batu ini seharusnya tidak dapat bangkit tanpa batas waktu. Hetu berkata dengan suara yang dalam. Murong Yu mengangguk, sama seperti yang saya pikirkan, tetapi saya ingin melihat berapa kali dia dapat dibangkitkan, jika dia dibangkitkan tanpa batas, aku akan mati. Sambil berbicara, manusia batu itu bangkit kembali. Setelah mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, manusia batu itu sekali lagi menghabisi siang Murong Yu. Si Ren jelas membenci Murong Yu yang telah berulang kali bunuh diri. Namun, raksasa itu tidak mungkin menjadi lawan Murong Yu. Mereka dibombardir berulang kali, dibangkitkan lagi, dan dibombardir lagi dan lagi. Tak lama kemudian, manusia batu itu telah bangkit kembali belasan kali. Murong Yu yang memukulnya sedikit lelah, tetapi raksasa itu masih bangkit kembali, seolah-olah dia bangkit kembali tanpa henti. Raungan, manusia batu itu bangkit kembali, dan dengan suara gemuruh, dia melesat ke arah Murong Yu. Orang ini tampaknya mengandalkan kebangkitannya yang tak terbatas, menyerbu lagi dan lagi, mencoba melahap Murong Yu. Matikan aku. Murong Yu sangat marah, kali ini dia tidak menyerang, dan langsung mengorbankan kuali Yin yang semesta. Api Yin dan yang meledak, dan langsung menyelimuti manusia batu itu. Dalam waktu kurang dari sesaat, raksasa besar itu terbakar sampai mati oleh api Yin dan Yang, dan bahkan bubuknya pun tidak tertinggal. Bagaimana kehidupanmu sekarang? Hati Murong Yu terasa ganas, tidak pergi, tetapi melayang dalam kehampaan. Setelah waktu yang lama, entah setengah hari atau sehari berlalu, akhirnya, manusia batu di depan Murong Yu yang membuatnya jijik tidak terus bangkit kembali. Dunia akhirnya tenang. Pada saat-saat ini, Murong Yu terus membunuh manusia batu yang tidak dapat dibunuh, bahkan jika dia tidak menghabiskan energinya, pikirannya terasa lelah. Pada saat ini, manusia batu itu akhirnya terbakar oleh api, dan dia tidak bisa mati lagi. Bahkan jika itu dapat dibangkitkan tanpa batas waktu, tetapi dibakar oleh api Yin dan Yang, tidak akan ada apa-apa. Setelah memastikan bahwa manusia batu itu tidak dapat dibangkitkan, Murong Yu pergi dari sini dan berjalan menuju kenyamanan depan.
Setelah Murong Yu pergi untuk waktu yang lama, di kehampaan tempat dia awalnya berada, kekuatan abu-abu berkumpul lagi. Kemudian, dalam waktu singkat, manusia batu yang telah dibakar oleh api yin dan yang milik Murong Yu muncul kembali. Jika Murong Yu ada di sini, dia pasti akan muntah darah karena depresi. Namun, manusia batu yang baru saja dibangkitkan ini tampaknya agak berbeda dari sebelumnya. Sebelum dia dibangkitkan, wajahnya penuh dengan kebencian. Hanya pada saat ini, warna kebangkitannya mengungkapkan warna bingung di matanya, dan kemudian dia menjadi tenang dan berubah menjadi batu besar, tergeletak di tanah. Tampaknya tidak ada ingatan sebelumnya. Murong Yu terus berjalan sepanjang jalan. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan makhluk yang semakin kuat. Orang batu, orang pohon, dan semua jenis roh benar-benar ada di mana-mana, dan ada kehidupan dari berbagai ras. Kekuatan makhluk-makhluk ini tidak sama dengan yang dia kira sebelumnya, ada yang kuat dan ada yang tidak kuat. Tentu saja, orang-orang ini tidak ramah setelah melihat Murong Yu, orang asing, tidak peduli apakah mereka kuat atau lemah, mereka akan menyerang Murong Yu. Dan Murong Yu bahkan lebih tertekan ketika mengetahui bahwa makhluk-makhluk ini, terlepas dari kekuatan mereka, dapat dibangkitkan tanpa batas. Pada akhirnya, Murong Yu terpaksa marah dan membakar mereka sampai mati sepenuhnya. Tentu saja, ini adalah apa yang dipikirkan Murong Yu. Dia tidak tahu bahwa setelah dia jauh dari tempat semula, kehidupan-kehidupan yang seharusnya tidak dapat terus dibangkitkan ini dibangkitkan secara ajaib. Tentu saja, mereka sama dengan manusia batu di awal, dan tidak ada ingatan tentang Murong Yu setelah kebangkitan. Tampaknya Murong Yu tidak pernah muncul dalam ingatan mereka. Dunia ini tak terbatas, dan kehidupan dibangkitkan tanpa batas. Tempat apa ini? Dalam beberapa hari terakhir, Murong Yu telah berjalan cukup jauh, tetapi masih tidak dapat menemukan batas ruang ini. Selama proses ini, Murong Yu bahkan menemukan beberapa manusia. Manusia di sini sama dengan dunia luar, dengan berbagai kekuatan dan berbagai kota. Tentu saja, ras lain juga sama. Namun, yang membuat Murong Yu tertekan adalah dimanapun dia berada, setiap kali dia bertemu dengan kehidupan, pihak lain akan tahu bahwa dia tidak seperti orang di dunia ini, dan menunjukkan taringnya yang mengerikan, segera tembak. Setiap kali menghadapi situasi seperti ini, Murong Yu terlalu malas untuk mengetahui bagaimana menghadapinya. Sebaliknya, dia langsung mengorbankan alam semesta Yin dan Yang Ding dan membakar lawan sampai mati dengan api, bersih dan rapi. Oleh karena itu, bahkan jika kehidupan berbagai ras yang mati di tangan Murong Yu tidak 10.000, ada 8 atau 9.000. Tidak mungkin, orang-orang ini, jangan bunuh dia selalu mengejarmu, Murong Yu hanya bisa menyelesaikannya. Namun, Murong Yu masih tidak tahu seperti apa dunia ini. Bahkan jika dia ingin membaca ingatan itu, dia tertekan karena menemukan bahwa semua ingatan kehidupan di sini disegel, dan dia tidak bisa membacanya sama sekali. Boom! Yin dan Yang meledak dengan dahsyat, dan Murong Yu membakar seorang manusia kuat di alam Raja Peri hingga tewas. Namun, tepat setelah ia membakar manusia kuat itu hingga tewas, kekosongan di depannya tiba-tiba meninggalkan retakan besar, dan kemudian sebuah tangan berdarah keluar dari retakan itu dan mencengkeram Murong Yu. Kekosongan itu retak dan tangan berdarah itu muncul, yang semuanya hanya sesaat. Kemudian, tangan berdarah itu membentang berkali-kali dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan sebelum Murong Yu bisa bereaksi, dia meraih Murong Yu dengan satu tangan. Saat dia ditangkap oleh tangan besar itu, Murong Yu bereaksi. Namun, begitu dia bereaksi, tangan berdarah itu telah menyeretnya dan memasuki kembali celah di kehampaan itu. Pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, dan Murong Yu akhirnya melihat bahwa semua yang ada di depannya telah kembali normal. Kenormalan yang disebutkan di sini mengacu pada lingkungan yang sama dengan dunia peri, bukan ruang yang kacau. Namun, Murong Yu masih sedikit tertekan. Sudah berapa lama ini? Apakah dia ditangkap 2 kali? Selain itu, dia masih tidak tahu apakah akan ada waktu lain. Namun, dia hanya tertekan. Tetapi tidak ada kemarahan atau kemarahan, karena pihak lain dapat dengan mudah menangkapnya, membunuhnya hanyalah masalah kecil. Marah dengan orang kuat seperti ini yang tidak bisa dia lawan. Ini jelas merupakan perilaku buntu. Oleh karena itu, meskipun hati Murong Yu sedang kesal, dia tidak menunjukkannya.
Sebaliknya, dia mengamati lingkungan sekitarnya. Di depannya, ada sekelompok bangunan, ada istana, dan ada bangunan yang tampak seperti kamar biasa. Dan bangunan-bangunan ini dikelilingi oleh pemandangan yang indah, sungai-sungai kecil, air, paviliun, dan pemandangannya sangat indah. Namun, menghadapi pemandangan yang indah ini, Murong Yu tidak menganggapnya enteng, juga tidak mengendurkan kewaspadaannya. Bagaimanapun, tempat ini terlalu aneh. Terlebih lagi, Murong Yu masih tidak tahu siapa yang telah menangkapnya. Namun, yang membuat Murong Yu sedikit lega adalah dia masih dapat menghubungi teratai hitam dan Hetu. Keduanya adalah jaminan keselamatannya. Tuan rumah. Tiba-tiba, suara yang agak tua terdengar di telinga Murong Yu. Pada saat yang sama, di istana tidak jauh di depan Murong Yu, seorang lelaki tua di Xingyi berjalan keluar dan perlahan berjalan menuju Murong Yu. Murong Yu menatap lelaki tua di Xingyi dengan warna aneh di wajahnya, dan kemudian melihat semuanya dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dekatnya. Apakah dia memanggil dirinya sendiri? Murong Yu sedikit terkejut. Dia tidak percaya bahwa dia adalah tuan dari lelaki tua di Xingyi, karena dia bahkan tidak mengenal lelaki tua di Xingyi. Selamat datang, Tuan, kunjungan pertama Anda ke ruang hukuman surga. Lao Yu adalah pengurus di ruang hukuman surga. Anda dapat memanggil saya hukuman surga atau memberi saya nama. Lelaki tua di Xingyi berjalan ke wajah Murong Yu dengan wajah penuh hormat. Berkata kepada Murong Yu, "Senior ini, apakah Anda menyangkal bahwa orang yang salah itu salah?" Murong Yu menatap lelaki tua di Xingyi dengan ekspresi terkejut, penuh keraguan di dalam hatinya. "Tuan, saya tidak menerima orang yang salah, Anda adalah tuan di sini." Tian Guanjia menjelaskan. "Baiklah, orang tua, saya tidak tahu tempat apa ini. Bagaimana mungkin saya menjadi tuan Anda? Anda pasti telah menerima orang yang salah." Kata Murong Yu sambil tersenyum masam, dia tidak ingin gegabah menjadi tuan bagi orang lain. Meskipun orang tua di Xingyi ini tampaknya sangat kuat, dan menurut Tian Guanjia, dia masih tuan di sini. Namun, semua ini benar-benar ilusi bagi Murong Yu. Orang tua di Xingyi tersenyum tipis, "Tuan, sebaiknya saya mengundang pelayan tua saya ke aula utama terlebih dahulu." Baiklah, segera, Murong Yu mengikuti orang tua itu ke aula. Di aula utama, dekorasinya tidak mewah, sebaliknya, memiliki cita rasa yang sederhana. Ini persis gaya yang disukai Murong Yu. Setelah duduk, Murong Yu dengan cepat dan sopan berkata kepada pengurus Tian, "Anda mengatakan ini adalah ruang hukuman surga. Dan Anda mengenali saya sebagai guru Anda. Semua ini akan membingungkan saya, bisakah Anda ceritakan secara rinci?" "Guru, apakah Anda pernah mendengar tentang perintah hukuman surga?" Orang tua di Qinyi menatap Murong Yu dan tersenyum tipis. "Perintah hukuman surga." Murong Yu terkejut, Huo Didi duduk dari kursinya, dan menatap Tian Guanjia dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Tian Guanjia, apakah ini di ruang token hukuman surga? Benar-benar di dunia, ada perintah hukuman. Apakah perintah melawan langit seperti legenda?" Setelah terkejut, Murong Yu mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut, yang semuanya sangat ingin dia ketahui. Melihat reaksi Murong Yu, pengurus mengangguk tanpa sadar. Sebelumnya, dia khawatir bahwa Murong Yu tidak mengetahui perintah hukuman surga. Agak sulit untuk menjelaskannya dengan cara itu. Namun, melihat ekspresi terkejut Murong Yu sekarang, dia sepertinya tahu keberadaan perintah hukuman surgawi. Dengan cara ini, pengurus surgawi dapat berbicara secara langsung. "Itu benar, ini ada di ruang perintah hukuman surgawi. Kita semua berada di dalam perintah hukuman surgawi. Tuan, Anda adalah tuan kedua dari perintah hukuman surgawi." Kata-kata Tian Guanjia mengejutkan Murong Yu lagi. Apakah benar-benar ada perintah hukuman? Dan, dia sebenarnya berada di ruang perintah hukuman. Murong Yu terkejut. Semua ini memiliki dampak yang kuat padanya. Yang kuat membuat pikirannya saat ini rasanya sedikit pusing dan tidak dapat diterima untuk sementara waktu. Melihat ekspresi terkejut Murong Yu, Tian Guanjia juga berhenti dan tidak melanjutkan. Setelah waktu yang lama, Murong Yu akhirnya tenang dari keterkejutannya dan Tian Guanjia terus menjelaskan. Tian Guanjia tidak banyak bicara. Setelah sedikit perkenalan tentang perintah hukuman Tian, dia langsung memasukkan beberapa kenangan ke dalam ingatan Murong Yu. "Perintah hukuman Tuan,
Seperti yang dikatakan oleh pengurus Ma, itu adalah salah satu harta karun paling kuat antara surga dan bumi. Selama Anda memiliki perintah hukuman surga dan mendapatkan perintah hukuman surga untuk mengenali Tuan, maka Anda dapat mengendalikan istana hukuman surga dan mengganti hukuman surga, dan Anda dapat memperoleh manfaat besar dari perintah hukuman surga. Auzu.com Legenda itu benar. Perintah hukuman surga, alih-alih hukuman surga, yang disebut surga di sini adalah aturan surga dan bumi. Untuk bertahan hidup di dunia ini, semuanya harus dibatasi oleh aturan surga dan bumi. Setiap kehidupan atau non-kehidupan, mereka hanya dapat bertahan hidup dalam aturan surga dan bumi. Dan begitu aturan surga dan bumi dilanggar, hukumannya akan diturunkan oleh surga. Yang lebih ringan mungkin hanya dihukum sedikit, atau pelajaran. Yang berat mungkin dilenyapkan oleh surga. Pada awalnya, itu benar. Namun, karena semakin banyak orang yang berjalan melawan langit antara surga dan bumi, semakin banyak pula orang berdosa. Akhirnya, surga juga merasa lelah. Lagi pula, mustahil baginya untuk membunuh semua orang ini. Namun sekarang, baik itu alam kultivasi, alam keabadian, atau alam para dewa, semua yang berlatih kultivasi menentang langit. Awalnya, surga tidak mengizinkan orang-orang ini ada, dan mereka semua harus dilenyapkan. Namun, karena semakin banyak orang yang menentang langit, sementara langit merasa lelah, aturan langit dan bumi berangsur-angsur berubah. Karena sebagian besar orang yang menentang langit ini bukanlah orang jahat. Meskipun mereka menentang langit, yang mereka kejar hanyalah kekuatan yang kuat dan umur panjang. Ini adalah keinginan mereka untuk hidup, bahkan jika surga kejam, itu tidak akan melenyapkan mereka. Oleh karena itu, pada akhirnya, aturan langit dan bumi hanya menghukum mereka yang telah melakukan hal-hal buruk, atau orang-orang jahat itu. Namun, ada banyak orang baik di dunia, tetapi ada juga banyak orang jahat. Dunia menjadi kacau oleh para penjahat ini. Namun, meskipun aturan langit dan bumi sangat kuat, orang-orang ini dapat dibunuh dengan mudah. Namun, untuk waktu yang lama, dia telah kelelahan, dan pada akhirnya dia membuka satu mata dengan bersih, terlepas dari orang-orang baik atau orang-orang jahat ini. Lagi pula, dengan keterbatasan umur panjang, para penjahat ini tidak dapat terus melakukan kejahatan jika mereka menginginkannya. Oleh karena itu, orang-orang jahat merajalela di dunia sekarang, dan mereka tidak akan dihukum oleh langit dan bumi. Tentu saja, hanya dalam keadaan tertentu saja hukuman aturan langit dan bumi akan diantar masuk. Misalnya, melintasi perampokan. Ketika beberapa orang jahat melintasi kesengsaraan surga mereka sangat ganas. Hanya saja, bagaimanapun juga, tidak setiap alam perlu diatasi. Oleh karena itu, cara menghukum orang jahat dengan cara merampok tidak dapat menghukum semua orang jahat. Kemudian, perintah hukuman surgawi muncul. Mereka yang telah diberi perintah surga dapat menghukum orang jahat di dunia tanpa melanggar aturan langit dan bumi. Pada saat yang sama, setelah menghukum orang jahat, Anda akan diberi pahala oleh aturan langit dan bumi. Penguasa pertama perintah hukuman surga adalah orang kuat yang mendirikan istana hukuman surga, penguasa pertama istana hukuman surga, dan penguasa pertama perintah hukuman surga. Namun, orang kuat ini tidak beruntung. Pada saat itu, kekuatannya hampir menjadi eksistensi teratas di dunia, tetapi pada akhirnya dia meninggal. Setelah kematian pemilik pertama perintah hukuman surgawi, perintah hukuman surgawi menjadi benda tak bertuan dan menghilang tanpa jejak. Meskipun orang-orang di seluruh dunia mencari perintah hukuman surgawi pada saat itu, mereka tetap tidak dapat menemukannya. Setelah jangka waktu yang lama, perintah hukuman surgawi diberikan oleh Murongyu. Selama kurun waktu yang panjang ini, Tian Chaoling tidak tertidur lelap, dan selalu mencari pemilik yang cocok. Akan tetapi, meskipun orang-orang sering mendapatkan ujian perintah hukuman surgawi, kecuali Murongyu, tidak seorang pun dapat lulus ujian perintah hukuman surgawi. Dan mereka yang tidak lulus perintah hukuman surgawi hanya akan mengalami satu akhir kematian. Tian Guanjia mewariskan banyak kenangan kepada Murongyu, dan dalam waktu yang singkat, Murongyu tidak dapat mencerna sepenuhnya ruang-ruang ini. Oleh karena itu, ia hanya melihat sekilas tampilan dan fungsi umum perintah hukuman surgawi. Secara khusus, ia dapat mempelajarinya secara perlahan ketika ia punya waktu.
Dan sekarang, jelas bukan saat yang tepat untuk mempelajari perintah tersebut. Pramugari, di sini dikatakan bahwa jika Anda ingin menjadi penguasa perintah, Anda harus lulus pertimbangan perintah tersebut. Tetapi saya tampaknya tidak lulus ujian apapun. Murong Yu bertanya kepada pramugara surga dengan beberapa keraguan. Tuan, Anda telah lulus ujian. Pramugara itu menjawab dengan hormat. Ujian apa? Murong Yu tidak bisa menahan rasa ingin tahu. 10.000 alam yang membunuh ruang hukuman surga tidak lebih lemah dari hidupmu sendiri. Tian Guanjia menjawab. Ini ujiannya. Murong Yu tercengang. Dia tidak menganggap pertimbangan ini terlalu sederhana. Faktanya, jika dia tidak memiliki api yin dan yang, apalagi membunuh 10.000 makhluk itu, bahkan satu pun tidak akan terbunuh. Bagaimanapun, orang-orang itu dapat dibangkitkan tanpa batas. Sebaliknya, jika kamu berubah menjadi orang biasa, aku khawatir kamu akan dikonsumsi sejak lama. Saat itulah Murong Yu tiba-tiba menyadari mengapa orang-orang di depan gagal dalam ujian. Memasuki ruang hukuman surgawi dan bertemu dengan monster-monster yang dibangkitkan tanpa batas itu pasti akan terkonsumsi. Pramugari, bukankah agak terlalu kejam bagi ordo hukuman surgawi untuk memiliki pertimbangan seperti itu? Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Jika bukan karena makhluk-makhluk yang secara khusus menyerangnya, Murong Yu tidak akan pernah membunuh 10.000 jiwa tanpa alasan karena ujian ini. Membunuh 10.000 jiwa dianggap lulus ujian ordo hukuman surga. Jika 10.000 jiwa ini jahat, Murong Yu tidak merasakan apa-apa. Intinya, di antara 10.000 jiwa yang akan dibunuh ordo hukuman surga, bukan berarti mereka adalah orang jahat. Selama Anda membunuh 10.000 jiwa di ruang kekacauan, Anda dapat lulus ujian, terlepas dari apakah 10.000 jiwa itu baik atau jahat. Mendengar pertanyaan Murong Yu, pramugari itu mengangguk sedikit tanpa terasa, lalu berkata sambil tersenyum, sama sekali tidak kejam, tolong lihat, Tuan. Saat berbicara, sebuah pemandangan muncul di depan mata Murong Yu, yang persis seperti pemandangan saat Murong Yu bertarung dengan kehidupan di ruang kekacauan. Setelah membakar abis kehidupan itu, Murong Yu sudah pergi. Namun, potret itu masih tetap berada di ruang aslinya. Segera setelah itu, Murong Yu melihat bahwa kehidupan yang dibakarnya sampai mati telah dibangkitkan. Dia sama sekali tidak dibunuh oleh Murong Yu. 10.000 nyawa, semuanya begitu. Raut wajah Murong Yu sedikit berubah. Pramugari, apa yang terjadi? Mungkinkah aku tidak membunuh mereka? Raut wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi muram. Salah satu ujian utama perintah hukuman surga adalah membunuh 10.000 nyawa di ruang kekacauan. Dan jika Murong Yu tidak membunuh nyawa-nyawa ini, dia tidak akan lulus ujian perintah hukuman surga, dan tidak mungkin menjadi penguasa perintah hukuman surgawi. Tian Guanjia tersenyum tipis, Tuan, Anda telah lulus ujian. Makna Tian Guanjia jelas, yaitu, Murong Yu telah lulus ujian, yaitu, 10.000 orang itu memang dibunuh oleh Murong Yu. Hanya saja Murong Yu dengan jelas melihat bahwa nyawa-nyawa itu tidak terbunuh, dan dia bangkit kembali setelah dia pergi. Tuan, Anda memang telah membunuh mereka semua. Namun, di ruang hukuman surgawi ini, mereka abadi. Bahkan jika Anda telah membunuhnya, selama saya jauh, selama pemilik perintah hukuman surgawi bersedia, mereka dapat dibangkitkan. Selama Tian Chao membuat tuannya bersedia, mereka adalah makhluk abadi yang nyata. Tiang Wanjia menjelaskan. Murong Yu sedikit terkejut. Dia akhirnya mengerti bahwa dia memang membunuh 10.000 jiwa itu, tetapi pengurus surgawi membangkitkan mereka. Faktanya, meskipun Murong Yu membunuh mereka, sepertinya dia tidak membunuh mereka. Pramugari, kehidupan macam apa mereka? Bagaimana mereka bisa dibangkitkan tanpa batas waktu? Murong Yu tidak bisa tidak menjadi sangat tertarik. Mereka adalah kehidupan unik di ruang hukuman surgawi. Mereka adalah kehidupan yang diciptakan oleh aturan langit dan bumi di awal. Namun, mereka tidak dibangkitkan tanpa batas waktu, dan bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk hidup selamanya. Karena mereka juga memiliki batas hidup. Berapa kali seseorang bisa dibangkitkan tergantung pada kekuatannya. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak kali mereka bisa dibangkitkan. Tentu saja, jika rentang hidup mereka habis, maka mereka benar-benar mati, bahkan jika itu adalah hukumanku atau Tuan.
Jadi Tuan tidak bisa membiarkan mereka terus bangkit. Karena ini adalah aturan langit dan bumi, tidak ada yang bisa mengubah aturan ini kecuali surga. Murong Yu masih terkejut. Meskipun orang-orang ini tidak dapat mencapai kebangkitan tak terbatas yang sebenarnya, mereka masih bisa dibangkitkan berkali-kali. Sama seperti manusia batu pertama yang ditemui Murong Yu, orang itu dibunuh oleh Murong Yu lebih dari 10 kali berturut-turut tanpa terbunuh, dan dia masih dibangkitkan tanpa kerusakan. Itu benar-benar menakjubkan. Petik 2. Tuan, Anda juga dapat dibangkitkan tanpa batas di ruang ini. Dan itu adalah kebangkitan tanpa kerusakan apapun. Selama Anda abadi di luar dan rentang hidup Anda tidak habis, selama Anda berada di ruang hukuman surgawi, Anda benar-benar tubuh yang abadi. Pelayan itu berkata dengan hormat kepada Murong Yu. Kilatan melintas di mata Murong Yu. Jika dia bisa dibangkitkan tanpa batas waktu di ruang hukuman surgawi, itu akan sangat berarti baginya. Karena, dia bisa menggunakan ini untuk menantang yang kuat di ruang hukuman surgawi. Menantang yang kuat, Anda dapat meningkatkan pengalaman tempurnya dan meningkatkan kekuatannya. Ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan. Pramugari, seberapa besar ruang hukuman surgawi? Kekuatan macam apa yang ada di sana? Murong Yu ingin sekali bergerak, dan dia bahkan bisa bersemangat. Ketakterhinggaan lebih besar dari semua alam peri dan bahkan surga di luar digabungkan. Bahkan dapat dikatakan bahwa ini adalah dunia kedua. Ada yang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan ada yang kuat yang dapat Anda bayangkan, bahkan yang kuat yang tidak dapat Anda bayangkan. Ada juga. Di ruang hukuman surgawi, semua makhluk dapat dibangkitkan, memiliki banyak kehidupan. Terlebih lagi, semua jenis langit dan bumi di ruang hukuman surgawi penuh dengan aura, secara alami, akan ada semakin banyak orang kuat di ruang hukuman surgawi, dan kekuatan mereka akan menjadi semakin kuat. Namun, meskipun setiap makhluk di dimensi hukuman surgawi dapat dibangkitkan, rentang hidup mereka sama dengan dunia luar. Dengan keterbatasan umur panjang, bahkan jika dapat dibangkitkan tanpa batas waktu, tidak mungkin untuk hidup selamanya. Oleh karena itu, meskipun ada banyak orang kuat di ruang hukuman surgawi, jumlahnya tidak sebanyak yang dibayangkan Murong Yu. Auzu.com. Selain itu, Murong Yu juga tahu bahwa ruang hukuman surgawi sangat besar, dan ruang kacau itu hanyalah puncak dari salah satu gunung es. Tidak semua ruang hukuman surgawi memiliki lingkungan yang sama dengan ruang kacau. Sederhananya, ruang hukuman surga adalah dunia lain. Seperti dunia luar, mereka juga memiliki sejarah, dengan berbagai legenda dan relik. Namun, tidak seperti dunia luar, setiap kehidupan di ruang hukuman surga memiliki peluang untuk dibangkitkan. Ini mungkin keuntungan mereka di ruang hukuman surga. Pramugari, saya tidak tahu apakah orang-orang di ruang hukuman surga dapat dibawa ke dunia luar. Tanya Murong Yu tiba-tiba dengan gerakan di dalam hatinya. Jika dia dapat membawa keluar yang kuat di ruang hukuman surga, maka dengan bakat yang menantang surga yang dapat mereka bangkitkan, Murong Yu pasti dapat menyapu alam abadi, tetapi alam surgawi. Bayangkan bahwa bawahan Murong Yu membawa sekelompok orang kuat untuk bertarung di dunia peri. Meskipun mereka terbunuh, mereka segera dibangkitkan. Ini dapat memukul lawan dalam hal moral, dan bahkan jika mereka terbunuh, mereka dapat dibangkitkan tanpa kerusakan, tanpa kehilangan apapun. Tetapi lawannya mati satu dan satu lagi berkurang. Dengan cara ini, meskipun dunia ini besar, siapa lawan Murong Yu? Namun, tak lama kemudian, Tian Guanjia menghancurkan imajinasi indah Murong Yu. Makhluk-makhluk di ruang hukuman surgawi dapat membawa mereka ke dunia luar, dan itu tidak berpengaruh pada kekuatan mereka. Namun, begitu mereka terbunuh, mustahil untuk dibangkitkan. Hanya di ruang hukuman surgawi hanya di dalam yang dapat dibangkitkan. Murong Yu tidak dapat menahan perasaan tertekan untuk sementara waktu, tetapi segera pulih seperti biasa. Bagaimanapun, dia baru saja memikirkan ide ini. Pelayan Tian, haruskah ada syarat untuk membawa orang keluar dari ruang hukuman surgawi? Dan, bisakah saya membawa orang ke sini? Pelayan surgawi mengangguk dan berkata, syaratnya adalah pihak lain harus menyerahkan Anda. Tentu saja, apa yang disebut penyerahan ini tidak memerlukan penyerahan yang sebenarnya, selama Anda merasa nyaman untuk menyerah. Dan orang-orang di dunia luar juga dapat membawa mereka ke surga. Ruang datang,
Di sini, mereka juga memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Tian Guanjia menjelaskan. Mu Rongyu mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar dapat membuat beberapa orang kuat menyerah. Akibatnya, akan ada semakin banyak orang kuat di bawah tangan Mu Rongyu. Selain itu, saat kekuatannya menjadi semakin kuat, dia akan dapat menaklukkan semakin banyak orang kuat, dan kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Yang paling membuatnya bahagia adalah orang-orang dari dunia luar juga dapat masuk ke sini. Selama dia membawa Zhao Ziqing dan yang lainnya ke ruang hukuman surga, maka mereka dapat bertarung di sini tanpa takut mati. Meskipun ruang Hetu Luoshu bagus, Hetu Luoshu juga merupakan dunia yang tak terbatas, tetapi tidak ada yang kuat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hanya ada makhluk Mu Rongyu di seluruh ruang. Tidak dapat meningkatkan kekuatan melalui pertempuran. Namun, manfaat Hetu Luoshu juga jelas. Di sana, Hetu dapat menggunakan Qian Kun Yin Yang Ding untuk memurnikan pil apapun yang memiliki pil, dapat mempercepat aliran waktu, dapat ditransmisikan, bahkan, buku Hetu Luo pada awalnya adalah senjata ajaib super. Adapun yang mana dari keduanya yang lebih kuat? Dengan kata lain, perintah hukuman surga jauh lebih kuat daripada Hetu Luoshu. Namun jangan lupa, Hetu Luoshu dikenal sebagai harta karun nomor 1 di dunia. Setelah menghabiskan waktu berhari-hari, Mu Rongyu bersama Tian Guanjia. Sambil mencerna semua jenis kenangan tentang perintah hukuman Tian, dia bertanya kepada Tian Guanjia tentang keraguannya. Setelah setengah bulan, Mu Rongyu akhirnya memilah-milah semua tentang perintah itu. Namun, dia masih belum bisa benar-benar mengendalikan perintah hukuman surga. Meskipun Tian Guanjia telah memintanya untuk menjadi tuan, Mu Rongyu belum mengakui tuan itu dengan perintah hukuman Tian. Pramugari, mari kita mulai mengenali tuan, kata Mu Rongyu dengan suara yang dalam. Tuan, apakah Anda siap? Setelah Anda mengakui tuan dengan perintah hukuman surgawi, Anda dapat menghukum hukuman surgawi atas nama tuan, dan pada saat yang sama Anda akan mendapatkan manfaat besar dari Tian. Tetapi pada saat yang sama, begitu Anda menjadi pemilik perintah hukuman surgawi, berita bocor jika Anda keluar, maka Anda akan menjadi musuh di seluruh dunia, bahkan seolah-olah tuan pertama perintah hukuman surgawi, Anda terbunuh dan jatuh. Sebelum bersiap untuk mengakui tuan, pengurus itu berkata dengan suara yang dalam. Saya memutuskan untuk mengakui tuan. Wajah Mu Rongyu bertekad dan serius. Meskipun mungkin untuk menjadi musuh di dunia, tidak mungkin jika Mu Rongyu dibiarkan melepaskan kesempatan untuk memegang perintah hukuman surgawi. Selain itu, Mu Rongyu pasti akan menyesalinya. Agar tidak menyesalinya, Mu Rongyu tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengakui tuan. Tuan, mudah untuk mengenali tuan, Anda hanya perlu memberi saya setetes darah. Mu Rongyu mengangguk, dan segera meneteskan setetes darah dari ujung jarinya ke pelayan itu. Pelayan surga itu berwibawa, dan setelah membuat segel yang rumit dan tidak jelas dengan tangannya di kehampaan, setetes darah Mu Rongyu itu tiba-tiba runtuh, berubah menjadi miliaran, dan mengalir ke segala arah. Segera setelah itu, Mu Rongyu merasa ada sesuatu yang perlahan-lahan terhubung dengan pikirannya, dan koneksi itu menjadi semakin kuat. Dan pada saat yang sama ketika Mu Rongyu mengenali tuan, dunia luar, apakah itu dunia fana, dunia abadi, atau surga, semuanya telah berubah. Sementara perintah hukuman Mu Rongyu Tian adalah untuk mengakui tuan, seluruh dunia, baik itu dunia fana, dunia abadi, atau surga, semuanya berubah pada saat yang sama. Dunia fana, dunia peri, dan bahkan surga. Seluruh dunia, tidak peduli cuaca seperti apa yang dialami dunia-dunia ini saat itu, apakah itu tidak berawan, atau hujan. Bahkan di setiap jadi yang tidak ada yang berani menginjakkan kaki. Pada saat yang sama, seluruh langit ditutupi oleh awan gelap yang tebal. Ji Yun, seluruh dunia langsung diselimuti oleh awan perampokan ini, dan ular-ular listrik terus naik di awan perampokan, dan paksaan yang mengerikan keluar dari atas awan perampokan, memaksa seluruh dunia. Pada saat ini, semua kehidupan terkejut. Di bawah paksaan yang mengerikan ini, kebanyakan orang menjadi cemas di dalam hati mereka. Apakah ini akan menghancurkan dunia? Setiap biksu melihat awan perampokan yang berat di atas langit dan merasakan tekanan yang tak terhentikan dari langit dan bumi, dan mereka merasa berat.
Bahkan yang kuat yang memasuki retret juga telah pergi. Karena napas dari awan-awan perampokan itu seakan memusnahkan dunia, membuat mereka panik dan tidak dapat melanjutkan latihan. Ini bukan hanya ranah kultivasi, tetapi ranah keabadian. Bahkan mereka yang kuat di surga sedang dalam hati yang berat saat ini. Kepunahan. Banyak orang memiliki dua kata ini di hati mereka. Melihat perubahan dunia ini, apa bedanya dengan kehancuran dunia? Tentu saja, itu hanya awan perampokan tebal sekarang, dan hukumannya belum diturunkan. Begitu hukuman turun, bahkan orang-orang di surga akan merasa bahwa mereka tidak dapat menahan hukuman-hukuman ini. Dapat dibayangkan bahwa bahkan yang kuat di surga tidak memiliki keyakinan untuk melawan hukuman-hukuman surgawi ini. Seberapa mengerikankah hukuman-hukuman surgawi ini? Langit dan bumi berubah, pasti ada harta karun di langit. Beberapa orang kuat yang hidup cukup lama tidak berpikir demikian. Meskipun dunia sekarang diselimuti oleh awan perampokan yang tebal, paksaan mengerikan yang tampaknya menghancurkan dunia terungkap. Namun mereka tahu bahwa ini bukan untuk menghancurkan dunia, melainkan untuk melahirkan harta karun yang melawan langit. Biasanya ketika ada harta karun yang melawan langit, itu akan menyebabkan dunia berubah. Tentu saja, tidak semua harta karun lahir. Itu juga tergantung pada harta karun apa itu. Sama seperti ketika Hetu Luoshu dan Murong Yu mengenali tuan mereka, langit dan bumi juga telah berubah. Namun tidak ada perubahan yang begitu kuat. Namun sekarang, perintah hukuman surga dan pengakuannya terhadap tuan telah menyebabkan perubahan yang begitu mengerikan. Perubahan yang disebabkan oleh Hetu Luoshu jauh lebih rendah daripada perintah hukuman surga. Apakah itu berarti bahwa Hetu Luoshu jauh lebih rendah daripada perintah hukuman? Faktanya, kekuatan harta karun tidak sepenuhnya bergantung pada seberapa kuat mutasi yang ditimbulkannya. Meskipun perubahan pada Hetu Luoshu tidak sebaik perintah surga, ada alasannya. Karena sifat mereka benar-benar berbeda. Mereka yang memiliki perintah hukuman alami dapat menghukum mereka. Ini sangat buruk. Selain itu, perintah hukuman surgawi dibentuk oleh aturan langit dan bumi, dan itu adalah bagian dari aturan langit dan bumi. Biarkan seorang pewaris menggunakan kekuatan perintah hukuman surgawi untuk menggantikan hukuman surgawi. Hukuman atas nama surga berakibat fatal bagi banyak kehidupan di dunia. Dan karena perintah langit dan bumi adalah bagian dari aturan langit dan bumi, setelah dia mengakui Tuan, aturan langit dan bumi secara alami menggunakan penglihatan untuk memberitahu dunia bahwa perintah langit dan bumi akan segera keluar dari dunia. Adapun Hetu Luoshu, dia tidak memiliki fungsi hukuman dan hukuman yang menentang surga ini. Bahkan dia bukanlah harta karun yang dibentuk oleh aturan langit dan bumi. Bahkan jika dia lebih kuat dari perintah hukuman surga, karena tidak ada ancaman bagi dunia ini, dan dia tidak melanggar aturan langit dan bumi, tidak akan ada perubahan yang kuat di dunia alami. Perubahan di langit dan bumi datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Ketika semua orang dalam keadaan cemas dan takut, Ji Yun yang telah menyelimuti seluruh dunia tiba-tiba menghilang begitu saja. Seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Jika tidak semua kehidupan telah menyaksikan pemandangan yang menakutkan tadi, saya khawatir tidak ada yang percaya itu benar. Saya pikir itu adalah ilusi saya sendiri. Segera setelah itu, banyak kekuatan besar di surga, banyak orang kuat yang sangat tua menerima berita bahwa dunia fana dan dunia abadi juga telah berubah pada saat yang sama. Sejak zaman kuno, hanya ada satu harta karun yang hanya lahir, menyebabkan dunia mengubah dunia, yaitu perintah hukuman surgawi. Mungkinkah perintah hukuman surgawi lahir kembali? Beberapa orang kuat yang mengetahui tentang perintah hukuman surgawi tanpa sadar menjadi panas. Naik. Tanyakan, lakukan segala yang mungkin untuk mencari tahu di mana harta karun ini muncul, dan dapatkan harta karun ini dengan segala cara. Tiba-tiba, di surga, pasukan utama dan kekuatan utama mengeluarkan perintah satu demi satu, mulai mencari tahu di mana perintah hukuman surgawi muncul, dan bahkan ingin merebut perintah hukuman surgawi. Pada saat yang sama, kekuatan utama di dunia peri dan dunia fana juga mulai bergerak. Tentu saja, di dunia fana dan dunia abadi, hampir mustahil bagi siapapun untuk menebak bahwa ini adalah kelahiran perintah hukuman surgawi. Namun, setelah awan perampokan itu menghilang, mereka juga mencerminkan bahwa sebuah harta karun telah lahir.
Harta karun yang dapat menyebabkan perubahan yang begitu mengerikan di dunia pasti sangat kuat. Semua orang ingin merebut harta karun ini. Auzu.com. Namun, tidak seorang pun tahu tentang keberadaan perintah hukuman surgawi. Jika Anda ingin mengetahui keberadaan perintah hukuman surgawi, salah satu kemungkinannya adalah bahwa aturan langit dan bumi membocorkannya. Namun, aturan langit dan bumi tidak akan secara aktif membocorkannya. Bagaimanapun, ia masih harus bergantung pada penguasa perintah hukuman surgawi untuk menghukumnya. Jika perintah hukuman surgawi bocor, pemilik perintah hukuman surgawi akan menjadi musuh dunia. Ketika sudah terlambat untuk melarikan diri, bagaimana ia bisa menghukumnya? Kemungkinan lain adalah bahwa Murong Yu sendiri yang membocorkannya. Namun, itu tidak mungkin sekarang. Kecuali ia ditemukan oleh beberapa orang ketika ia menggunakan perintah hukuman surgawi. Pada saat ini, di negeri dongeng, di ruang perintah hukuman surgawi, Murong Yu telah berhasil mengakui tuannya dengan perintah hukuman Tian. Setelah mengakui tuan, Murong Yu akhirnya merasakan hubungan antara dirinya dan ordo tersebut. Seperti dunia Hetu Luoshu, setelah mengakui tuan, Murong Yu sepenuhnya mengendalikan ordo hukuman surga. Sekarang, selama Murong Yu bersedia, dia dapat pergi ke tempat manapun di ordo hukuman surga, di mana dia dapat dibangkitkan tanpa batas, dan dia dapat melihat dunia yang luas dan tak terbatas ini. Tentu saja, dia masih tidak dapat secara langsung melihat keberadaan tertentu di dunia ini melalui induksi. Sama seperti beberapa jedi di dunia hukuman, dan dunia yang lebih luas. Faktanya, ruang hukuman surgawi seperti dunia luar, terbagi menjadi beberapa lapisan dunia. Dunia fana, dunia peri, dan surga. Itu hanya dunia lain. Bahkan Murong Yu menduga bahwa meskipun dunia luar hancur, semua yang ada di dunia hukuman tidak akan rusak. Hari ini, Murong Yu baru saja merasakan dunia fana dan dunia abadi dari dunia hukuman. Adapun surga dari dunia hukuman. Maaf, kekuatan Murong Yu tidak cukup untuk merasakan. Kecuali dia menjadi dewa. Bahkan orang-orang kuat yang kekuatannya melebihi dirinya tidak dapat dirasakan oleh Murong Yu. Misalnya, Xianjun, Xiandi, dan Xianzun di dunia peri. Namun, meskipun begitu, Murong Yu sangat senang. Karena, tepat di bawah induksi ini, Murong Yu melihat banyak bahan obat, bahan berharga, dan bahkan berbagai urat spiritual, urat peri, di dunia hukuman. Pramugari, semua jenis urat spiritual dan bahan mineral di dunia hukuman dapat diambil, lalu dikeluarkan. Tanya Murong Yu kepada pramugara surga. Ya, Guru, ini tidak apa-apa. Tapi, Guru, semuanya harus memadai. Tian Guanjia pertama-tama menjawab pertanyaan Murong Yu dengan mengiyakan, tetapi kemudian dia mengatakan sesuatu yang berarti dan mengatakan sesuatu yang berarti. Tentu saja, Murong Yu tertawa. Dunia hukuman terlalu banyak. Berbagai bahan obat, material, dan urat spiritual dari semua tingkatan tidak terhitung banyaknya. Murong Yu hanya perlu mengambil sedikit saja. Sebagian saja sudah cukup. Apakah dia dengan bodohnya akan mengambil semua barang ini dan membawanya ke dunia luar? Harus dipahami bahwa dia sekarang adalah ordo hukuman surga. Segala sesuatu di dunia hukuman surga dapat dikatakan miliknya. Bahkan nyawa adalah bawahannya. Dengan kata lain, Murong Yu bukan lagi orang miskin setelah dia memiliki ordo hukuman surga. Kekayaannya, bahkan jika semua kekuatan di seluruh dunia peri bertambah, tidak sebaik miliknya sendiri. Namun, Murong Yu sudah mendapatkan terlalu banyak di istana bawah tanah, dan sekarang itu hanya lapisan gula pada kue, membuatnya lebih kaya, tetapi tidak membuatnya sangat bahagia. Pramugari, apakah ada rumput jiwa di dunia hukuman? Tanya Murong Yu tanpa sadar. Ya, pramugara itu menjawab dengan tegas. Murong Yu langsung sangat gembira, bolehkah aku mengambilnya? Tidak, Murong Yu terkejut, menatap Tian Guan dengan sedikit bingung. Pramugara surga kemudian menjelaskan, di dunia hukuman, selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu dapat mengambil apapun yang kamu lihat. Namun, rumput jiwa itu tidak berada dalam jangkauan kemampuanmu. Jika kamu membutuhkannya, maka beberapa tugas harus diselesaikan untuk mendapatkan rumput jiwa. Murong Yu tiba-tiba merasa bahwa ada rumput jiwa di dunia hukuman, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat disentuh oleh kekuatan Murong Yu saat ini. Mungkin tepat di atas surga. Bahkan jika ada,
Murong Yu tidak dapat mendapatkannya. Dan selama dia menyelesaikan tugas tertentu, dia bisa mendapatkan rumput jiwa. Rumput jiwa adalah hadiah untuk sebuah misi. Selama dia menyelesaikan tugas itu, surga akan menghadiahinya dengan rumput jiwa. Pramugari, tugas apa? Murong Yu tiba-tiba bersemangat, selama ada rumput jiwa, itu mudah ditangani. Pelayan itu menggelengkan kepalanya, Tuan, tugas itu, Anda masih belum dapat memenuhi persyaratan untuk orang saat ini, setidaknya Anda memiliki kekuatan alam kaisar abadi. Jika tidak, bahkan jika Anda mengambil tugas itu, Anda tidak akan dapat menyelesaikannya. Hati Murong Yu tenggelam, dan kemudian dia berkata dengan suara yang dalam, ini tidak pasti, apakah Anda ingin saya membunuh yang kuat di alam kaisar abadi? Tepat sekali, jika Anda ingin mendapatkan rumput jiwa, Anda harus membunuh pembangkit tenaga listrik alam kaisar abadi. Setidaknya 10,000 orang kuat di tahap awal kaisar abadi dan di atasnya. 10.000 orang kuat di atas tahap awal kaisar abadi. Murong Yu terdiam. Jangan bilang 10.000, bahkan satu pun tidak bisa dia bunuh.